yang menarik, itu yang si struktur 120 meter itu kan di atasnya merupakan piramid kecil ya, menonjol dari tebing batunya. Jadi ini tebing batunya, kemudian ini piramidnya muncul begitu ya, tajam begitu. Nah, di bawah si puncak piramid itu, di bawahnya itu ada indikasi rongga besar. Harusnya begitu ya, tapi ini kan nggak ada. Saya tanya ke ahli sejarah atau arkeolog yang mempelajari budaya sana juga, mereka bilang kelihatannya tidak ada begitu ya. Jadi artinya sejarah dari struktur ini lebih tua lagi dari Singamangaraja. Berarti ya barangkali ada hubungannya dengan legenda atau mitos kosmologi yang disebut sebagai si Raja Batak itu, yang merupakan bentukan alamnya dari bekas letusan Toba dulu berkali-kali begitu ya. Nah, dia menempel ke sana, tapi di puncak bukitnya itu, di puncak strukturnya dia ya menonjol betul dari si lembahnya itu ya, berupa piramid kecil begitu ya. Nah itu, dan tingginya tuh 120 meter, jadi ini satu struktur yang besar. Tapi ternyata tidak hanya satu, ada tiga struktur seperti itu, serupa. Dan diantaranya banyak temuan struktur megalit yang lain. Di jantung Sumatera Utara berdiri sebuah keajaiban yang selama puluhan ribu tahun tersembunyi dari pandangan manusia modern. Terperangkap di antara legenda letusan prasejarah dan kisah leluhur yang hilang. Di sana terbentang sebuah struktur batu raksasa tersusun dari teras-teras berundak, gerbang batu yang membentuk terowongan harbanga, serta balok-balok seberat ratusan kilogram yang disusun di lereng bukit dengan presisi yang sulit dijelaskan. Di antara susunan batu itu, para peneliti juga menemukan simbol-simbol aneh, pahatan geometris, dan artefak berupa arca batu dengan bentuk kepala manusia yang tak lazim, seolah meninggalkan pesan dari masa lampau yang belum sepenuhnya kita fahami. Tak hanya itu, yang lebih mengherankan lagi, posisi struktur ini tidak acak. Mereka menghadap langsung ke Danau Toba. Bekas luka terdalam planet ini seakan sengaja disejajarkan dengan pusat bencana purba yang pernah hampir memusnahkan umat manusia. Apakah ini semua sekedar fenomena geologi yang disalahartikan? Ataukah kita sedang berdiri di atas bukti keberadaan peradaban kuno yang hilang? Peradaban yang membangun monumen raksasa jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Dalam video ini, kita akan menelusuri temuan-temuan tersebut bersama Profesor Dani Hilmanatawijaya, peneliti utama dalam kajian piramida Toba, untuk mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di balik serpihan vulkanik di kawasan Danau Toba. Di lembah Bakara, di mana kabut pagi menutupi lembah, terdapat sebuah bukit yang menyerupai piramida, lebih dari sekedar tumpukan batu. Teras-teras berundak, batu-batu berat yang tersusun secara teratur, dan terowongan gelap yang menembus inti misteri ini. Semuanya mengundang pertanyaan yang belum terjawab. Lembah yang oleh Profesor Dani Hilmanatawijaya disebut sebagai salah satu yang terindah di Sumatera, yaitu Lembah Bakara, merupakan rumah bagi istana Sisingamangaraja dan pusat kosmologi Batak kuno. Di sanalah tim peneliti menemukan sebuah struktur raksasa berupa teras-teras batu yang tersusun mengerucut ke atas, membentuk siluet segitiga sempurna menyerupai step piramid atau punden berundak. Namun dengan karakter yang tidak biasa. Tidak seperti punden berundak pada umumnya yang mengikuti kontur bukit alami, struktur ini justru memiliki bentuk geometris tegas seperti piramida buatan. Tingginya mencapai 120 meter, menempel pada tebing curam hasil letusan berulang supervolcano Toba. Dan di puncaknya muncul sebuah piramida kecil yang menonjol jelas dari landscape lembah.
Awalnya hanya satu struktur yang teridentifikasi, namun penelitian lanjutan mengungkap fakta mengejutkan. Ada 3 piramida teras serupa, membentuk satu kawasan megalitik besar yang sebelumnya tidak pernah tercatat, bahkan pada masa kolonial Belanda. Menurut Profesor Dhani, ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebuah struktur megah yang selama ini tersembunyi oleh rimbunnya hutan dan tabu budaya setempat. Danau Toba itu ada satu lembah yang sangat indah, Lembah Bakara namanya. Di situ ada Istana Sisingamangaraja. Jadi kita menemukan ada satu struktur besar berupa teras-teras batu yang ke atas begitu ya, menyerupai sebuah piramid lah kalau kita lihat dari depan ya. Jadi kita bisa bilang sebagai step piramid, atau mungkin kalau orang sini menyebutnya bisa punden berundak juga. Walaupun biasanya kalau punden berundak itu dia hanya mengikuti bentuk dari satu bukit alamiah. Tapi kalau ini tidak, dia betul-betul segitiga bentuknya seperti piramid begitu ya. Jadi si bentukan teras batu yang berupa mengerucut ke atas itu, dia kalau kita lihat di atas itu dia menempel ke satu dinding yang sangat sangat yang tinggi gitu ya, curam di Lembah Bakara itu, yang merupakan bentukan alamnya dari bekas letusan Toba dulu berkali-kali begitu ya. Nah, dia menempel ke sana, tapi di puncak bukitnya itu, di puncak strukturnya dia ya menonjol betul dari si lembahnya itu ya, berupa piramid kecil begitu ya. Nah itu, dan tingginya itu 120 meter, jadi ini satu struktur yang besar. Jadi waktu pertama kita menemukan ada satu struktur yang satu itu, tapi ternyata tidak hanya satu, ada tiga struktur seperti itu serupa, dan diantaranya banyak temuan struktur megalit yang lain yang seperti harbangan atau gerbang batu, kemudian dinding-dinding begitu ya. Jadi ini merupakan satu kawasan megalitik yang besar, yang megah, dan saya pikir yang spesial struktur bangunan ini baru kita identifikasi sekarang, baru ditemukan sekarang gitu ya. Jadi sebelumnya belum ada yang tahu, sampai ke zaman Belanda pun belum tahu. Jadi kita bisa bilang ini penemuan besar setelah zaman kemerdekaan begitu ya. Ini betul-betul penemuan yang baru begitu ya. Awal mulanya penemuan itu adalah oleh teman saya, Dr. Andang Bahtiar. Dia kan dosen geologi ya, jadi dulu tuh dia sering mengajak mahasiswa geologi dari Medan waktu itu, ITM, sekarang sudah nggak ada, untuk ekskursi ke sana gitu ya. Andang Bahtiar dan timnya, dia menemukan ada satu dinding batu yang sangat besar begitu ya, dan menurut mereka tuh kelihatannya masih menerus ke atas. Nah dari Mas Andang ini saya mengetahui ada keberadaan itu tahun 2019. Waktu itu kan masih zaman COVID ya waktu itu. Nah, jadi saya sendiri baru berkesempatan untuk meneliti struktur itu tahun 2022. Nah itu pertama kali kita menemukan ada struktur itu. Ada 3 struktur piramid itu ya. Jadi yang pertama kita sebut sebagai A1, itu yang paling dekat dengan Danau Toba. Di Danau Toba di kanan ada A1. Kemudian ada struktur yang kedua, itu sekitar 2 kilometeran lah ke arah mana barat ya. Itu sama juga, dia base-nya, dasarnya itu ada di dataran yang sekarang menjadi sawah gitu ya. Nah kalau yang kedua tingginya nggak sampai 120 saya pikir. Saya pun belum sempat juga ke sana, kita hanya baru lihat dari kejauhan. Mungkin tingginya kurang dari 100 lah, jadi lebih kecil yang kedua ini. Bahkan yang di teras yang di bawahnya itu kita lihat dibangun ada gereja di sana. Jadi lagi-lagi produk lokal itu tidak, barangkali ya kita belum tahu, tidak menyadari bahwa itu adalah satu tinggalan struktur yang sangat besar. Nah yang ketiga itu berada di atas, jadi ada satu, kedua, yang ketiganya di atas dia. Jadi ketinggiannya mungkin sekitar 100-200 meter lebih tinggi dari yang ke satu dan kedua gitu ya. Itu pun bukitnya cukup besar, tapi lebih kecil lah, tidak sebesar yang 120. Jadi yang 120 meter itu yang paling besar. Di dalam kawasan ini juga ditemukan banyak artefak, lumpang batu dengan berbagai bentuk termasuk segitiga berlubang lesung batu, serta arca yang karakternya mirip dengan arca-arca kuno di Pulau Samosir. Bagi masyarakat lokal, semua ini dikenal sebagai kampung tua, peninggalan leluhur yang kemudian dimanfaatkan ulang, bahkan sebagian terasnya kini menjadi pemakaman modern. Sebetulnya orang lokal itu sudah tahu lah tentunya keberadaan itu, tapi mereka juga barangkali tidak
tidak terlalu paham gitu ya seberapa besar, karena kalau kita datang ke sana kita lihat dari dekat itu tidak kelihatan juga karena sangat rimbun, tertutup oleh pohon-pohon. Biasanya orang sana kalau kita tanya ini ada struktur batu besar, ada terasnya, ini apa? Biasanya dia jawab, oh itu adalah kampung tua. Jadi kalau menurut orang lokal itu adalah peninggalan nenek moyang mereka dulu yang difungsikan sebagai tempat tinggal, kampung-kampung tua, itu yang menjadi kepercayaan mereka. Bahkan di struktur yang utama itu, di sebelahnya juga masih ada teras-teras. Nah sekarang itu dipakai sebagai tempat pemakaman yang modern untuk orang lokal. Jadi mereka hanya menggunakan saja karena teras-terasnya luas begitu ya. Jadi memang ideal juga untuk pemakaman. Sehingga ya begitu juga. Kalau ada orang ke sana kemudian nanya ini struktur apa? Oh ini pemakaman Pak, begitu. Jadi kalau secara struktur orang lokal itu tahu tapi tidak terlalu paham apa itu. Bahkan ada yang menyebutnya itu sebagai bukit A gitu ya, karena bentuknya seperti A. Jadi mungkin dianggapnya bukit alamiah saja. Kalau orang lokalnya itu lebih cenderung mengatakan bahwa setiap piramid itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Makanya mereka mengenalnya percayanya itu kampung tua disebutnya gitu ya. Tapi ya itu perlu penelitian yang dalam. Apakah misalnya yang mendirikan pertama struktur itu memang untuk tempat tinggal juga atau untuk fungsi lain. Nah itu kita nggak tahu. Untuk ritual saya pikir di masyarakat yang sekarang pun ada itu rasanya sih nggak dipakai untuk ritual juga begitu ya. Ketika vegetasi disingkirkan dan struktur diamati lebih dekat, muncul bukti-bukti yang semakin sulit dijelaskan sebagai fenomena alam semesta. Di setiap piramida teras ditemukan dinding batu rapi, pelataran luas, dan gerbang-gerbang batu persegi sempurna yang oleh masyarakat lokal disebut harbangan. Gerbang ini tidak hanya satu, yang muncul di berbagai ketinggian, dari teras bawah hingga teras ke-20 bahkan ke-28. Piramid itu kan ada dinding batunya, ada teras ya, ada teras seperti Gunung Padang aja. Nah di pinggiran teras tuh ada dinding batu. Nah di dinding batu tuh ada pintunya, gerbangnya. Nah, itu sebagai harbangan. Ada di teras 1 ada, di teras yang atasnya teras ke-20-nya juga ada, di teras ke-28 ada. Itu terasnya banyak sampai 30 yang A1 itu. Jadi kalau kita melihat strukturnya, karena itu kan bukan piramid full piramid enggak kan ya. Itu kan dia nempel. Jadi di atas bagian depan, kemudian dia ada dindingnya yang menempel ke dinding begitu ya. Jadi kelihatannya orang kita dipakainya jalan aksesnya itu dari samping. Jadi mengingatkan kita ke pura yang di Bali itu kan dia masuknya dari samping juga. Nah, jadi dia masuknya dari samping, kemudian untuk masuk ke terasnya itu yang lewat gerbang-gerbang batu itu. Sepertinya sih itu kalau kita melihat strukturnya. Dan kalau kita melihat si gerbang batunya itu atau bahasa sananya harbangan ya, itu benar-benar kotak sempurna gitu ya, rektangular, disusun oleh batu-batu yang ada yang besar juga sebagai atapnya dan rapi sekali. Jadi itu pun satu pekerjaan teknis yang tidak mudah. Batu-batu penyusunnya berukuran masif, beberapa diperkirakan berbobot lebih dari 5 ton, disusun presisi dengan teknik yang menuntut kecerdasan rekayasa tinggi. Pertanyaan besar pun tak terelakkan. Bagaimana manusia masa lalu memindahkan, mengangkat, dan menyusun batu-batu raksasa di lereng Bukit Curam tanpa teknologi modern? Kalau dindingnya tuh ada yang hanya berapa semeter, ada yang 2 meter, tapi ada juga yang mungkin sampai 4 atau 5 meter ya, besar. Dan batunya pun bermacam-macam, ada yang batu mungkin kecil begini, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada sampai mungkin 2-3 meter ya, besar sekali itu. Dan itu di teras yang paling atas pun ada yang batuan yang besar juga. Jadi barangkali itu salah satu keistimewaan juga. Ini struktur yang besar karena batunya tidak kecil-kecil, banyak yang besar-besar dan sangat rapih begitu ya. Ya sekarang bayangkan aja batu yang besar itu saya pikir udah lebih dari bisa 5 ton barangkali ya, karena besar sekali dan itu ada di atas. Berarti kan pertanyaannya bagaimana itu cara mengangkat batu dan menyusunnya gitu ya. Jadi ini satu struktur yang
karya yang luar biasa. Penelitian tidak berhenti di permukaan. Pada Juni 2024, tim Profesor Dan Hilman melakukan survei geolistrik atau yang disebut sebagai Earth Resistivity untuk memindai bagian bawah struktur. Hasilnya mencengangkan. Lapisan teras batu di permukaan memiliki ketebalan hingga 5 meter dan di bawahnya masih terdeteksi struktur buatan lain hingga kedalaman 10-20 meter sebelum mencapai lapisan batuan alam. Kita tahun 2024 ya, Juni 2024, kebetulan kita ada 3 harian kita survei di sana, dan salah satunya kita sudah survei geolistrik atau Earth Resistivity Tomography. Jadi fungsinya itu kita ingin memindai ke bawah, struktur bawahnya itu menggunakan geolistrik begitu ya. Nah dari hasil situ itu kelihatan bahwa struktur yang kita lihat di permukaan itu fondasinya tebal, bisa lebih dari 5 meter. Kemudian di bawahnya tuh kelihatannya masih ada struktur buatan manusianya begitu ya, sampai ke bawahnya lagi sekitar mungkin berapa 10-20 meter kita melihat ada lapisan alamiahnya ada begitu ya, dan dia sejajar dengan permukaannya, itu tebal juga. Tapi ya dari bentukan yang kita lihat dari scanning sepertinya ada modifikasi manusia juga. Jadi struktur step piramid atau punden berundak ini dibangun di atas bentukan alamnya. Jadi disesuaikan dengan bentukan alam. Jadi tentu di sini ada unsur alamiahnya, ada unsur buatannya begitu ya. Jadi seperti yang pertama itu piramid A1, dia dibangun kelihatannya di satu punggungan alamiah, kemudian di atas dari punggungan itu dibuatlah struktur-struktur batu itu. Ya begitu ya. Sekarang ini kita baru mengenal yang lapisan yang pertamanya, yang paling luarnya itu yang merupakan teras batu atau punden berundak atau step piramidnya. Kalau melihat dari penelitian kita, yang lapisan pertama itu aja tebal itu, jadi tebalnya mungkin sampai 5 meteran gitu ya. Jadi ini satu struktur yang besar sekali. Dan ada indikasi di bawah yang lapisan pertama itu masih ada struktur yang ke bawahnya. Apakah itu merupakan bagian dari yang masih bagian dari yang pertama atau yang lebih tua? Nah itu yang kita belum tahu. Jadi itu satu struktur yang besar ya. Tapi ya itu, dia juga menggunakan bentukan alami yang ada di tempat itu. Ya sama saja seperti di Gunung Padang gitu ya. Kan itu juga bukit Gunung Padangnya itu sendiri bukit alamiah, tapi di atasnya sudah dibangun struktur buatan manusia. Lebih mengejutkan lagi, tepat di bawah puncak piramida 120 meter itu terdeteksi anomali resistivitasnya sangat tinggi. Nah yang menarik itu yang si struktur 120 meter itu kan di atasnya merupakan piramid kecil ya, menonjol dari tebing batunya. Jadi ini tebing batunya, kemudian ini piramidnya muncul begitu ya, tajam begitu. Nah di bawah si puncak piramid itu, di bawahnya itu ada indikasi rongga besar. Itu terlihat di geolistrik sebagai anomali resistivitas yang sangat tinggi lah, puluhan ribu ohmmeter. Itu menandakan bahwa itu ruang kosong. Dan itu ada di lapisan batuan alamiahnya itu tadi. Nah kalau kita melihat geologi di sekitarnya, itu sepertinya lapisan batuan alamiahnya itu merupakan satu batuan ignimbrite. Ignimbrite itu hasil letusan gunung api ya, ignimbrite itu. Bukan lava ya, ignimbrite. Nah kalau lapisan ignimbrite itu secara alamiah biasanya tidak berongga dia. Jadi ini satu indikasi menarik, kalau memang itu rongga, berarti kemungkinan besar itu rongga yang berkaitan dengan aktivitas manusia atau buatan manusia. Ya, jadi batuan ignimbrite di wilayah situ sangat banyak. Jadi di samping si batuan step piramid yang pertama itu, di bawahnya juga ada singkapan batuan alamiahnya ignimbrite. Jadi itu diambil dari sana juga, dari lokasi yang sama, di wilayah yang sama banyak batuan source-nya itu, meskipun kita belum ketemu yang kita sebut sebagai sumbernya, karena kalau kita sudah identifikasi sumbernya di sini, berarti kan harusnya ada bekas penambangan gitu ya. Nah itu yang kita belum tahu. Tapi kalau jenis batuannya di wilayah situ banyak. Jika rongga ini memang nyata, maka besar kemungkinan ia merupakan hasil aktivitas manusia. Namun, kapan semua ini dibangun? Hingga kini, usia absolut struktur masih menunggu hasil penanggalan laboratorium. Meskipun begitu, perkiraan awal berkisar dari awal Masehi hingga ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan berpotensi lebih tua dari sejarah tertulis Batak yang dikenal melalui Sisingamangaraja.
Tidak adanya catatan sejarah memperkuat dugaan bahwa struktur ini berasal dari masa yang jauh lebih tua. Mungkin terkait dengan mitologi kosmologi Batak tentang Raja Batak, leluhur pertama yang keberadaannya melampaui sejarah. Tapi yang menarik buat saya, kan kita mengenal bahwa leluhur Toba yang historis ya, itu kan Sisingamangaraja. Mulai dari Sisingamangaraja 1 sampai ke 8 ya. Yang Sisingamangaraja yang terakhir itu abad 1920, kan dia dikenal sebagai pahlawan yang menentang Belanda juga lah ya. Jadi itu mulai dari Sisingamangaraja yang 1 sekitar berapa 500 sampai 700 tahun yang lalu gitu ya. Nah, lebih ketuanya lagi itu sudah tidak ada lagi sejarah. Tapi mereka punya satu mitologi atau satu mitos kosmologi ya, bahwa asal mula dari orang Batak itu leluhur yang pertama itu disebut sebagai si Raja Batak gitu ya. Nah, kalau pemahaman saya atau kesan saya berkomunikasi dengan penduduk lokal, sepertinya struktur ini tidak dibuat di zaman Sisingamangaraja dari 1 sampai 8 gitu ya. Karena kalau itu dibuat di zaman Sisingamangaraja harusnya kan ada catatan tertulisnya ya, harusnya begitu ya. Tapi ini kan nggak ada. Saya tanya ke ahli sejarah atau arkeolog yang mempelajari budaya sana juga, mereka bilang kelihatannya tidak ada begitu ya. Jadi artinya sejarah dari struktur ini lebih tua lagi dari Sisingamangaraja. Berarti ya barangkali ada hubungannya dengan legenda atau mitos kosmologi yang disebut sebagai si Raja Batak itu. Sementara dunia ilmiah menunggu data carbon dating dan survei lidar untuk menyikap bentuk utuh kawasan ini, satu pertanyaan besar terus menggema. Apakah piramida Toba warisan peradaban purba yang hilang, terkubur oleh waktu, letusan dan hutan, atau kunci untuk menulis ulang sejarah manusia di Nusantara? Kalau kita bicara Sundaland berarti kan kita bicara zaman es ya, sebelum 10.000 berarti. Ya kita belum bisa kaitkan ke situ. Kalau kita ingin mengaitkan dengan perubahan muka air lautnya secara geologi, kan kita tahu itu terjadinya dari peralihan zaman es ke zaman panas ya, sekitar 11.600-an tahun yang lalu. Dan masih naik sampai 5.000-an, sampai 7.000-an, 7.000 tahun yang lalu gitu ya. Berarti kita harus tahu umur dari struktur itu, struktur setiap piramid ini. Nah, sampai sekarang kita belum tahu, kita sudah sampel batuannya, tapi kita belum kirim ke lab untuk mengetahui usianya berapa. Tapi perkiraan sih harusnya sih ribuan tahun sebelum Masehi ya, cuma kita belum tahu. Tapi kalau kita merunut ke sejarah atau sejarah yang sudah dipahami oleh masyarakat sejarah dan arkeologi, biasanya disebutkan bahwa tinggalan megalitik serupa itu di Toba itu umurnya sekitar awal-awal Masehi. Maksudnya ratusan tahun sebelum Masehi sampai sekitar 700-800 Masehi lah. Itu perkiraan yang sekarang dipercaya oleh orang. Tapi ya itu, kita harus harus menguji umur labnya berapa, umur absolutnya. Tapi ya itu, karena belum pernah ada peneliti atau para ahli juga ke sana, mungkin arkeolog juga belum pernah ke sana, jadi penduduk sana tidak menganggap itu mungkin sesuatu yang sangat istimewa, kecuali ya ini peninggalan nenek moyang kami gitu ya. Bahkan misalnya yang saya bilang itu banyak gerbang batu yang mereka bilang sebagai harbangan gitu ya. Itu tidak hanya di sana, tapi ada banyak tersebar di banyak desa dan menjadi bersatu dengan desa mereka, menjadi monumen di desa mereka gitu ya. Jadi lagi-lagi mereka hanya mengenal ini adalah tinggalan nenek moyang mereka, tapi mereka juga tidak bisa menjelaskan sejak kapannya gitu ya. Kan teras-teras batu itu, setiap piramid itu sudah tinggalan arkeologi yang besar. Biasanya kan orang bilang fitur ya, kan ada artefak kecil, ada fitur. Jadi yang setiap piramid itu ya fitur. Nah, di setiap piramid itu kita temukan banyak artefaknya, artefak batu. Kebanyakannya sih lumpang batu orang bilang ya. Jadi lumpang batunya pun macam-macam bentuknya. Ada yang ada bentuk segitiga, kemudian di atasnya ada lubang gitu ya. Kemudian ada juga seperti lesung batu, kemudian di depannya ada arcanya ada gitu ya. Nah, kalau kita melihat arcanya itu karakternya mirip dengan arca-arca yang juga ditemukan di Pulau Samosir misalnya gitu ya. Jadi kelihatannya sih ini satu peradaban yang sama kalau melihat dari arcanya.
Artefak-artefak yang kini muncul ke permukaan menghadirkan satu pertanyaan besar. Apakah ini sisa aktivitas budaya biasa atau bagian dari sebuah kompleks monumental yang jauh lebih tua? Salah satu artefak paling provokatif adalah batu dengan pahatan menyerupai wajah manusia, mata melingkar menonjol, hidung lebar. Dalam ilmu arkeologi, bentuk figuratif adalah indikator kuat intervensi manusia. Alam jarang memahat simetri wajah. Menariknya, pahatan ini tidak menyerupai gaya Batak klasik yang dikenal secara historis, seakan berasal dari fase budaya yang lebih tua atau tradisi yang hilang. Namun kesimpulan kasar sementara arca ini adalah merupakan arca tradisi prasejarah, karena berdasarkan ciri visualnya, seperti terbuat dari batuan vulkanik, dipahat agak kasar, kepala besar, mata bulat menonjol, hidung lebar dengan kepala tidak realistik, biasanya menunjukkan fungsi simbolik bukan sekedar wajah manusia biasa. Sementara bagian kepala atas tampak tonjolan ditafsirkan sebagai penutup kepala atau ikat kepala yang melambangkan status. Fungsi dan makna artefak yang pernah ditemukan mirip ini umumnya berfungsi sebagai representasi leluhur atau ancestor worship, penjaga tempat sakral seperti kampung, kubur, dan situs ritual. Selain itu juga merupakan simbol kekuatan atau otoritas tokoh penting. Maknanya tentunya lebih ke spiritual ritual, bukan dekoratif. Beberapa arca yang mirip seperti ini juga pernah ditemukan di beberapa wilayah Batak, Nias, dan Pasemah. Dengan penemuan-penemuan arca ini, jika kita telah lebih lanjut, bisa menghasilkan kesimpulan sementara bahwa masyarakat Nusantara megalitik sudah mempunyai konsep kompleks tentang manusia, roh, dan komunitas jauh sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha di masa lalu datang. Penemuan lain yang tak kalah penting ada beberapa batu lain yang terlihat pola segitiga. Bentuk universal yang di berbagai peradaban melambangkan gunung, kosmos, atau hubungan langit dan bumi. Apakah ini kebetulan visual, ataukah bahasa simbolik yang belum kita pahami? Salah satu temuan paling mencolok adalah struktur yang disebut harbanga. Gerbang batu dengan balok raksasa diletakkan horizontal di atas dua batu penyangga. Secara arsitektural, ini adalah prinsip lintal, teknik kuno yang juga ditemukan di Stonehenge dan kuil-kuil pradinasti Mesir. Pertanyaannya sederhana namun mengganggu. Bagaimana batu seberat ratusan kilogram diangkat dan diposisikan dengan presisi di lereng bukit? Tidak ada jejak roda, tidak ada logam dan medan di sekitarnya curam. Dalam kajian arkeologi global, struktur semacam ini hampir selalu diasosiasikan dengan fungsi simbolik atau ritual, bukan sekedar jalur lewat biasa. Ketika para peneliti menatap teras-teras batu raksasa di lembah Bakara, satu pertanyaan besar segera muncul. Apakah piramida Toba adalah anomali tunggal? Atau bagian dari pola global yang telah berulang dalam sejarah manusia? Satu kesamaan mencolok antara piramida Toba dan situs-situs megalitik dunia adalah pilihan lokasi. Dibangun di tempat tinggi atau memanfaatkan bentukan alam, seperti misalnya di Sardinia, Italia. Terdapat Monte Dacodi, struktur batu bertingkat berusia lebih dari 5.000 tahun yang dibangun di atas bukit alami. Atau misalnya di Bolivia, terdapat piramida Akapana di Tiwanaku, memanfaatkan topografi dataran tinggi Andes. Bahkan di Indonesia sendiri, Gunung Padang di Jawa Barat menunjukkan pola serupa. Bukit alami yang kemudian dimodifikasi dengan struktur batu-batuan manusia. Profesor Dani Hilman menegaskan bahwa piramida Toba juga mengikuti prinsip ini. Fondasinya adalah bentukan alam hasil letusan Toba. Namun di atasnya disusun lapisan-lapisan batu buatan manusia setebal hingga 5 meter. Ini memperkuat argumen bahwa struktur tersebut bukan fenomena geologi murni, melainkan arsitektur adaptif di mana manusia purba memanfaatkan alam sebagai fondasi untuk membangun monumen raksasa. Pola yang sama berulang di banyak peradaban kuno meski terpisah ribuan kilometer dan tanpa kontak satu sama lain. Jika piramida Mesir dikaitkan dengan rasi bintang Orion dan piramida Mesoamerika selaras dengan pergerakan matahari dan Venus, maka orientasi piramida Toba menimbulkan pertanyaan tak kalah menggugah. Mengapa menghadap Danau Toba? Seperti kita tahu, danau ini bukan sekedar danau biasa, melainkan bekas luka terdalam planet ini. Kaldera supervolcano yang letusannya hampir sekitar 74.000 tahun yang lalu, diakini hampir memusnahkan umat manusia.
Di banyak kebudayaan, lokasi sakral sering dibangun menghadap elemen kosmis atau geologis yang dianggap sumber kehidupan sekaligus kehancuran. Di Nusantara sendiri banyak arca megalitik dan situs leluhur Nusantara sengaja menghadap arah tertentu karena alasan spiritual, seperti misalnya menghadap danau, gunung, atau matahari terbit. Karena dianggap sebagai jalan energi leluhur atau simbol komunikasi dengan alam atau roh. Sementara kaldera supervulkano terbesar di dunia dulu dianggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan alam sehingga dugaan menghadap Danau Toba bisa dimaknai sebagai mengawasi wilayah sakral, menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Namun, apakah tujuan sebenarnya piramida Toba dibangun? Apakah sebagai pusat ritual untuk menghormati kekuatan Toba? Atau sebagai monumen peringatan terhadap bencana purba yang diwariskan lewat mitologi Batak tentang Raja Batak, leluhur pertama yang keberadaannya melampaui sejarah tertulis. Hingga kini, tanpa data umur absolut dari carbon dating, piramida Toba berdiri sejajar dengan misteri global lain, seperti piramida Amerika yang berlapis-lapis fase pembangunan atau situs megalitik Eropa yang fungsinya masih diperdebatkan. Sampai hari ini, masih menjadi bagian dari teka-teki besar umat manusia. Seberapa maju sebenarnya peradaban purba, dan berapa banyak sejarah yang telah kita lupakan, namun siap untuk dikuak kembali. Ya, untuk sekarang ini masih tahap awal dalam eksplorasi ya. Jadi fokus dari penelitian tahap awal ini difokuskan ke pemetaan dari strukturnya itu sendiri, karakteristik batuannya. Nah, sekarang ini kan kondisinya banyak tertutup oleh tumbuh-tumbuhan ya, semak-semak belukar yang sangat tinggi, rapat sekali, sehingga hanya sebagian dari struktur batu itu terlihat. Jadi rencananya ke depan kita akan survei LiDAR. Jadi dengan survei LiDAR kita bisa menghilangkan secara digital ya pohon-pohon itu, sehingga kita bisa melihat struktur yang 3 piramid ini, dan mudah-mudahan juga diantaranya kita juga bisa melihat tinggalan megalitik lain yang sekarang tertutup oleh vegetasi. Jadi pertamanya kita fokus ke memetakan si bangunannya itu, struktur batuannya itu sendiri. Arsitekturnya sebenarnya seperti apa gitu ya, seberapa besar, seberapa bagus lah, seberapa ya mewah ininya apa namanya strukturnya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu umur itu tadi. Jadi fisiknya, bangunannya, kemudian umurnya itu berapa? Apakah betul awal Masehi seperti perkiraan dari sejarah yang ada, atau ribuan tahun sebelum Masehi? Seberapa ribu? Apakah itu 3.000, apa 5.000, apa 10.000? Nah itu ya, dan kemudian juga dari strukturnya, apa namanya, dari permukaan itu tadi yang ingin kita hilangkan tanaman-tanamannya itu dengan LiDAR, kita juga ingin melihat ke bawah tanahnya. Itu juga sasaran berikutnya, ya barangkali itu yang ketiga ya, itu kan satu yang permukaan, umur, kemudian yang ketiga itu struktur ke bawah. Nah, dari survei geolistik yang sudah kita lakukan, kita melihat ada indikasi di bawahnya masih ada banyak struktur. Termasuk ada apa namanya indikasi dari rongga-rongga itu gitu ya. Jadi intinya kita ingin melihat seberapa jauh itu ke dalam dan apakah ada struktur yang lebih tua barangkali gitu ya. Jadi barangkali tidak hanya satu lapis tapi bisa berlapis-lapis seperti kasusnya di Gunung Padang.